Bahkan perempuan yang diperkosa itu rating tertinggi menggunakan rok atau celana panjang. Tertutup ya Bun ya. Rating tertinggi loh, Hmm. 17,5%. Ya. Sementara yang pakai baju transparan itu hanya 0,44%. Dan dari survei itu juga diketahui 17% korban diantaranya berhijab. Baik, itu 5 hal yang akan diberikan kepada sahabat MQ. Bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua, ini PR juga ya. Bukan hanya sebagai orang tua, calon orang tua juga harus mengerti ya Bun ya. Mhm. Sebagai pelajaran juga. Nah, silakan Bunda. Jadi gini loh Mas, terkadang orang tua tuh tanpa sadar ya, malah membuat anak perempuannya jadi korban pelecehan seksual. Karena anak tuh tidak diberikan pemahaman tentang Mhm. siapa saja anak boleh deket dan boleh Ya, disentuh gitu ya. ya. Lalu kayak yang punya anak lelaki malah membuat orang tua tuh menjadikan pemicu dia melakukan kekerasan seksual dan pelecehan. Kalau kita Oke. belajar dari kasus Novia, Mhm. ibu dari pelaku si ibu dari pelaku tuh yang polisi ini ya, Ya. yang ibu dari pelaku itu malah membenarkan kan tindakan anaknya dan menyalahkan si Novia ini atas kehamilannya. Mhm. Padahal kan anak ini sudah melakukan berkali-kali dan orang tuanya tutup mata atas perlakuan itu. Oke. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini untuk para orang tua yang khususnya punya anak perempuan, yang pertama ya, jangan anggap wajar jika seorang lelaki itu selingkuh, menghamili, atau melakukan kekerasan. Oke. Ada Kenapa? 3 tadi Bun ya. Selingkuh, Jangan anggap wajar ya. ya, Lelaki itu selingkuh. selingkuh, menghamili, atau melakukan kekerasan itu jangan dianggap wajar. Oke. Ya. Karena gini, kesalahan pertama yang sering dilakukan orang tua, Mhm. membiarkan anak laki-lakinya berlaku kasar sama temennya. Ini pertama ya dasarnya ya. Ya. Misalnya gini, menganggap bahwa main pukul sesama anak itu lazim dilakukan anak laki-laki. Biasalah kalau nggak berantem tuh bukan cowok gitu ya. Mhm. Tapi jika ini dilakukan terus-menerus, maka jangan salahkan anak jika menurutnya melakukan kekerasan itu adalah sesuatu yang sah dilakukan. Oke. Padahal seorang anak laki-laki itu kan punya kemampuan untuk menghormati orang lain juga ya. Ya. Menghormati orang lain, berlaku sopan gitu kan. Tapi kalau orang tua eh, tidak mengajarkannya dan tidak memberikan hukuman ketika dia melakukan kekerasan, maka Mhm. anak ini akan berpikir bahwa yang dilakukan seorang laki-laki seperti itu adalah sebuah hal yang wajar. Ya. Secara tidak langsung, hal ini menanamkan bahwa jika anak laki-laki tidak bisa mengontrol emosi, maka kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Wow. Nah, akhirnya ketika anak laki-laki ini tumbuh dewasa, dia akan mengembangkan pikiran bahwa dirinya tuh bisa melanggar aturan, dia juga bisa menggunakan kekerasan untuk mencapai keinginannya gitu ya. Karena tadi kan nggak pernah dilarang, mau kayak apa juga biasa lah itu kan cowok. Cowok kalau berantem ya wajar lah gitu. Ya. Cowok kalau selingkuh ya nggak apa-apa lah, namanya juga cowok gitu. Nah, waktu masa anak-anaknya seperti itu, Mhm. ketika dia dewasa, keinginan biologisnya sudah muncul, maka laki-laki yang seperti ini ketika melakukan hubungan pranikah akan melakukan pelecehan seksual dalam bentuk verbal ataupun perbuatan karena merasa dia punya keunggulan sebagai lelaki di atas perempuan. Itu Oke. yang banyak terjadi ya. Kalau Bunda baca di beberapa kisah-kisah perkosaan dan sebagainya gitu ya. Itu masa lalu itu Mas yang Bunda temukan. Jadi Oke. seseorang bisa melakukan itu tuh kita lihat latar belakang masalahnya tuh dulunya seperti apa sih pendidikan anak-anak dengan orang tuanya? Ada Mhm. relasi apa sih gitu. Dan itu yang terjadi. Lalu ada anak perempuan yang terbiasa dianggap lemah ya. Akhirnya Ya. merasa tidak berdaya karena menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh anak laki-laki. Ya. Banyak orang tua yang mengajarkan bahwa perempuan itu kan ngalah lah dari laki-laki, Laki-laki, betul. nggak usah ini udah ngalah aja lah laki-laki ini biasa aja lah gitu. Maka terjadilah yang dialami sahabat Ayu. Tidak berdaya dengan paksaan atas permintaan dari pacarnya untuk melayani berhubungan, padahal mereka belum nikah misalnya gitu. Mhm. Itu yang terjadi ya. Lalu yang kedua, ini yang Bunda pelajari di PAUD. Apa Memaksa itu Bun? anak perempuan memeluk dan mencium orang lain padahal dia nggak mau. Memaksa anak perempuan untuk memeluk dan mencium Iya, padahal dia orang nggak lain. mau. Ini Oke. kejadian yang nyata ya. Maksudnya gini, sebagai guru PAUD, Mhm. saya sering melihat banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk memeluk dan mencium orang asing. Oke. Padahal anaknya itu sebetulnya nggak mau.
Anak balita, Mas, Mm-mm. saat ini juga sudah banyak yang jadi korban pelecehan seksual, betul nggak? Oke. Wah, saya baru dengar Jadi nih, Bun. ini banyak, Mas, Mm-mm. yang jadi korban pelecehan seksual anak balita ini ya. Jadi jika punya anak balita dan dia tidak mau mencium paman, teman, saudara, atau siapa menurutnya Mm-mm. orang asing, jangan dipaksa anak itu. Ya. Anak balita itu harus punya kesadaran bahwa siapapun yang ingin menyentuhnya, menciumnya, memeluknya, harus izin dulu. Oke. Jadi kalau ada orang dewasa ya, pengen nyium anak ini, dia Mm. harus ngomong ke anaknya, ih kamu imut banget sih, boleh Oke. nggak om cium pipi kamu gitu. Oke, ya. Jika anak ini mengizinkan, Mm-mm. baru deh boleh dicium. Kalau anaknya bilang, boleh om, baru boleh. Tapi kalau tidak tiba-tiba gitu ya, anaknya lucu tahu-tahu disosor gitu kan, dicium, itu nggak boleh gitu. Nggak Karena boleh tidak seperti tidak izin itu. tadi ya, Mud ya. Iya, karena nggak izin. Dan Oke. kalau nggak izin gitu, bahkan mungkin ada orang tua yang malah nyuruh-nyuruh, ini loh anakku lucu kan gitu ya, ini boleh Mm-mm. kok dicium gitu. Itu sebetulnya jangan ke sana, karena pada akhirnya anak Mm-mm. ini jadi eh, melihat bahwa siapapun boleh untuk mencium dia. Oke. Ada anggapan Baik. seperti itu. Karena tidak semua orang baik ya, Mas. Ya, Sekarang tidak. itu banyak orang-orang terdekat yang justru menjadi pelaku kekerasan Kekerasan seksual. seksual. Ya, Orang-orang terdekat, termasuk pacar ya. Pacar itu kan mm, orang terdekat. betul. Nah, itu yang lalu yang ketiga, terkadang kalau anak perempuan misalnya cerita sama ibunya ya, Mm, Aku digodain nih sama cowok. Eh, ya, orang tuanya malah nanya gini, emang kamu ngapain kok sampai dia ngegodain kamu? oke. Malah balik bertanya gitu. Mm, Apa yang kamu lakukan sampai dia menggoda kamu? Bukannya ditanyain melindungi si si korban ini korban. gitu ya, tetapi malah seperti itu balik bertanya. Pertanyaan yang kayak gitu itu menggambarkan bahwa anak korban kekerasan malah yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pelakunya. Oke. Ini tuh kayak sama Mas dengan mengatakan wajar aja dia diperkosa, gaya pakaiannya kayak gitu, Oh, ya, 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 ya. sama kan kayak gitu. Mhm, betul. Jadi kan kalau gitu tuh menanamkan pemikiran kepada anak bahwa kekerasan yang terjadi karena sesuatu yang salah tuh pada korbannya, bukan pada pelakunya. Padahal ya, saya pernah baca penelitian, Mhm, itu gaya berpakaian tidak berpengaruh besar loh Mas terhadap betul. bisa tidaknya seseorang diperkosa. Ya, Bahkan perempuan yang diperkosa itu rating tertinggi menggunakan rok atau celana panjang. tertutup ya, Bun ya. Rating tertinggi loh, Hmm, 17,5%. ya. Sementara yang pakai baju transparan itu hanya 0,44%. Dan dari survei itu juga diketahui 17% korban diantaranya berhijab. Makanya nggak ada hubungannya antara pakaian dengan perkosaan gitu. Perasaan. Baik. Memang itu mah orangnya bejat aja yang melakukan itu. Itu yang ketiga Ketiga. ya. Baik. Jadi jangan bikin korban itu malah disalahin. Ini yang sering terjadi untuk kasus-kasus pelecehan seksual. Apalagi kalau itu anak kita yang terjadi. Ya, Oke. Jangan menghakimi dulu ya, Bun ya. jangan menghakimi dulu. Karena Bunda akan berikan 2 poin nih, Bun, untuk kita bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah anak perempuan ataupun anak laki-laki kita nih untuk terhindar dari namanya pelakuan pelecehan seksual. Silahkan Bun, kalau sebelumnya tadi ada jangan menganggap wajar kalau misalnya laki-laki itu adalah selingkuh, kemudian menghamili dan juga melakukan kekerasan. Dan yang kedua adalah jangan membiarkan, jangan juga mengajarkan anak bahwa kalau mau dicium ataupun dipeluk orang lain, apalagi masih balita ya, ini Mhm. setidaknya harus minta izin kepada Ya, anak tersebut gitu ya. Dan yang terakhir tadi adalah jangan menghakimi dulu bahwa mungkin uh, perempuan ini ataupun orang yang sudah dilecehkan menjadi korban gitu. Dan selanjutnya Bun boleh diberikan. yang keempat ya. Yang keempat itu Betul. eh, banyak orang yang mengatakan pada anak perempuan kalau Mhm. laki-laki ngegodain mereka tuh karena mereka naksir. Oke. Ada juga sih Sering beberapa gitu Bun ya, tapi ada kan ya. kadang tidak semua aja ya. Iya, tapi banyak yang mengatakan itu cowok itu ngegodain aku. Oh, itu kan naksir gitu. Padahal ini salah kaprah ya. Mhm.
Ketika menanggapi keluhan perempuan yang dijahilin teman laki-laki, misalnya dengan mengatakan anak laki-laki itu malah naksir sama dia, padahal menggoda, berbuat kasar, atau berkata tidak sopan, Ya, itu bukan cara menarik perhatian yang benar gitu. Saatnya orang tua mengubah persepsi ini, karena kalau ada seorang yang berbuat kasar pada anak kita, jangan pernah bilang bahwa itu adalah bentuk suka atau cari perhatian karena kita menyukainya. Hal ini juga bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kalau anak oke. nanti dewasa, dia akan menyalahartikan kekerasan yang dilakukan pasangan itu sebagai bentuk cinta. Pelakunya juga tidak merasa bersalah, karena wajar aja gitu nyakitin orang yang dicintai. Ini yang terjadi, Mhm, gitu ya. Yang oke. nomor 4. Jadi jangan digodain itu bukan berarti dia suka, bukan berarti dia naksir gitu. Ham Digodain ya memang dia iseng, cari oke. perhatian dan nggak bener gitu loh. Berarti hampir sama dengan, catcalling gitu, Bun, ya? Ya, catcalling itu gimana Mas? Ya kalau misalnya cewek lagi jalan di gang Heeh. ataupun di depan mungkin lagi rame-rame biasa Hmm. di sweet-sweet ya Disiulin ataupun gitu. Oh, iya disuil ya. ataupun di apa gitu ya. Iya, itu kalau menurut Mas Kemal itu naksir apa nggodain? Godain sih, Bun, itu. Nah, iya kan? Tapi kan ada yang ngomong, ih dia naksir loh gitu. Terus Oke. perempuan ini ngerasa, oh iya ya, mungkin dia suka sama aku, berbunga-bunga dan segala macam. Lalu mau aja disamperin. Padahal akhirnya diapain? Bisa jadi Bisa. dilecehkan gitu loh. Ya, ya. Karena Oke. niatnya juga bukan naksir gitu, niatnya memang ngegodain. Mhm. Itu yang harus dikasih tahu ke orang tua bahwa kalau ada anak yang cerita anak ada yang godain tuh jangan dianggap bahwa oh anak saya banyak yang naksir gitu. Jangan bangga gitu loh. Itu ya, Ya, sahabat MK ya. Lalu yang kelima, betul. Mhm. eh, ini loh Mas, punya persepsi bahwa keperawanan itu di atas segalanya. Oke, tapi ini masih juga ya, Bun, ya, Masih, di kalau di Indonesia Indonesia tuh masih ya, sebagian budaya di besar masih. Indonesia ini Mhm. keperawanan tuh kan standar moral, moral Moral. tertinggi ya seorang Betul. perempuan. Mhm. Nah ini menyebabkan korban kekerasan seksual, dalam hal ini misalnya perkosaan tadi gitu ya, Mhm. sulit mencari pertolongan atau dia malah kabur dari pelaku itu sendiri. Kayak tadi lah sahabat Ayu cerita ya, Mhm. dia kan sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi kan dipaksa. Ya, Kayak kasusnya Novia, katanya juga dia awalnya dikasih obat tidur ketika betul. misalnya dia di apa menyerahkan tubuhnya itu bukan Mhm. maunya dia, tapi karena Ya. dikasih obat tidur lalu kemudian si laki-laki pengecut ini kemudian meniduri dia gitu kan. Mhm. Banyak korban pemerkosaan atau Ya. kekerasan seksual itu orang terdekat yang malu speak up, tidak seperti sahabat Ayu ya, karena dia sudah tahu bahwa kehilangan hal paling berharga dari hidupnya yaitu sebuah keperawanan, lalu kalau speak up orang lain tahu semua bahwa dia nggak perawan. Nah makanya kalau punya anak perempuan, Mhm. tekankan ya bahwa harga diri dan kualitasnya dia sebagai manusia itu bukan terletak pada sebuah keperawanan. Ya. Hal ini membuat anak perempuan justru rentan jadi korban pelecehan yang berulang kali, yaitu korban kekerasan seksual, korban dari pandangan masyarakat yang menganggap dia tidak bernilai gitu ya. Mhm. Udah mah dilecehkan, kehilangan mahkotanya sebagai Mahkotanya. seorang peruan, Ya. terus dia juga dianggap tidak bermoral, tidak bernilai gitu loh. Kasian banget kan jadi perempuan kayak gitu. Jadi Hmm. orang tua itu harus mengajarkan kepada anak perempuan bahwa nilai nilai moral yang seharusnya yaitu perilaku dan kepribadiannya dia, bukan sekedar lapisan himen dalam tubuhnya dia gitu loh. Betul. Kan selaput darah itu lapisan himen ya. Ya. Dan ini yang nggak adilnya itu kalau laki-laki nggak ada tuh keperjakaan gitu. Iya. Iya, jarang itu dibahas biasanya. Nggak ada, nggak ditanyain. Tapi kalau perempuan ditanyain gitu. Makanya ajaklah anak perempuan Anda jadi pribadi yang mandiri, bisa bela diri ya Mhm. kalau menghadapi bahaya pelecehan seksual, ajari dia untuk menghargai tubuhnya sendiri Ya. dan tidak pasrah saat menerima kekerasan dari orang lain, apapun bentuknya. Itu aja Oke. sih pesan Bunda juga buat sahabat Ayu. Eh, ini loh, mungkin hidup tuh seringkali membuat kita stres ya. Ya. Tetapi ingat ya sahabat Ayu, Bunda berpesan banget, kematian itu tidak pernah menjadi jawaban. Jika Hmm. misalnya sahabat Ayu atau misalnya sahabat MQ ya yang sekarang ini lagi dengerin sedang mengalami masa yang sulit dan ada kecenderungan atau pikiran untuk bunuh diri, please hubungi dokter kesehatan jiwa di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Bunda nggak mau ada orang-orang yang
mengakhiri hidupnya hanya karena masalah-masalah yang mungkin merasanya tidak terselesaikan, padahal sebetulnya kalau kita mau menghadapinya, masalah itu satu persatu bisa ada solusinya. Eh, Kalau perlu nanti layanan kontak hotline-nya ya, Hmm, itu ada di Kemenkes ya betul. di nomor berapa ya, 15.000 15.567 kalau nggak salah, itu boleh dipakai untuk konsultasi jika ada bisikan-bisikan atau keinginan atau niat atau Hmm. misalnya pikiran gitu ya untuk bunuh diri. Jadi please selamatkan dulu jiwa Anda kalau memang Anda punya keinginan seperti itu ya, jangan sampai terlambat. Karena kasus Novia ini sebetulnya dia sudah melapor ke Komnas Perempuan katanya ya dari bulan Agustus kalau nggak salah. Hmm. Tetapi baru ditanganinya bulan November November ya. dan Desember dia bunuh diri. Itu Bunda prihatin banget dengan kejadian itu, jangan sampai terjadi sama sahabat Ayu. Itu aja Mas Kemal dari aku. Baik, itu ya pesan untuk sahabat Ayu yang sudah mengirimkan ceritanya di malam hari ini dari Bunda.